Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, bertemu lagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Hari ini kita belajar matematika di jam pelajaran yang kedua ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, biasanya ibu selalu mengajak kalian berdoa. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah bisa berdoa sendiri sebelum belajar? Baiklah, jika sudah bisa atau belum bisa, mari kita sama-sama belajar berdoa sendiri. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai tempat bilangan. Hari ini ibu masih mau membahas tentang nilai tempat bilangan, yang dimana yang akan ibu bahas hari ini adalah nilai dari setiap angka. Contoh begini, misalkan ada pertanyaan, kamu diminta menentukan nilai dari setiap angka pada bilangan. Misalnya contohnya begini, 3, 2, 1. Nilai angka 1 kita tulis ya. Nilai agak mepet. Nilai angka 1. Pada bilangan ini, nilai angka 1 di sini dia nilainya berapa? Nilai angka 1 dia menempati nilai satuan. Nah, dia menempati nilai satuan di sana. Berarti dia di sini posisinya tetap 1. Kita tulis 1. Karena 1 dia sendiri. Kemudian nilai angka 2. Nilai angka
2. Nilai angka 2 di sini, Ibu sudah pernah beritahu kalian kemarin, kalau dia di tengah berarti posisinya dia sebagai puluhan. Nah, kalau dia sebagai puluhan berarti dia tidak sendiri, berarti ada temannya yaitu 0. Berarti kalau dia sebagai puluhan di sini berarti 20. Lanjut yang ketiga. Nilai angka 3 di sini posisinya dia paling depan. Nah, kalau dia paling depan berarti dia sebagai ratusan. Berarti kalau dia sebagai ratusan di sini dia sebagai apa? Angkanya. Kalau dia sebagai ratusan berarti dia adalah 300. 300. Nah, begini. 3, 2, 1 dibaca 321. Sama kan? 321. Nah, bagaimana kalau misalkan kita balik? Nah, kita balik lagi. 1 ini kita posisikan dia sebagai ratusan. 1, 2 ini posisinya tetap dia sebagai puluhan. Berarti dia di tengah. 2. Kemudian 3 di sini dia posisinya sebagai ratusan. Nah, kalau dibalik di sini angka 3-nya dia posisinya sebagai satuan. 3. Nilai angka 1 di sini posisinya dia sebagai apa kalau dia di depan? Kalau dia di depan berarti posisinya sebagai ratusan. Berarti di sini 100. 100. Nah, bagaimana kalau 2? 2 posisinya dia sama seperti ini. Di sini 321, angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 2 menempati nilai puluhan di sini. Dan di sini dia juga masih berada di tengah, artinya dia menempati nilai tempat puluhan. Berarti di sini nilai angka 2 sebagai puluhan. Berarti kalau dia puluhan, angkanya di sini adalah 20. 20. Nah, bagaimana dengan 3? Karena tadi kita balik, di sini 3 posisinya sebagai ratusan, berarti dia 300. Sedangkan di sini posisinya dia sebagai satuan, berarti dia di sini hanya angka, kalau satuan angka berapa? Angka 3 saja. 3. Nah, 1, 2, 3. 3 angka ini kita baca 123. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah sudah paham?
Atau ada yang masih belum mengerti? Menurut Ibu ini sudah jelas ya. Ibu jelaskan sekali lagi. Dari ketiga angka ini dan ini hanya bedanya dia dibalik. Kalau yang ini 321, sedangkan ini 123, hanya dibalik tempatnya saja. Nah, kalau di sini posisinya 3 ini dia sebagai ratusan. Sedangkan 2 karena dia di tengah, Ibu sudah sering jelaskan kalau posisinya 3 angka yang di tengah ini dia sebagai puluhan. Itu nilai tempatnya sebagai puluhan kalau dia di tengah. Nah, kalau dia yang terakhir ini posisi nilai tempatnya adalah sebagai satuan. Nah, kalau dibuat seperti ini lebih jelas lagi cara kalian membacanya. 3 di sini dia karena dia ratusan, posisi ini berarti dia 300. 2 karena posisinya dia sebagai puluhan berarti 20. 1 karena dia posisinya sebagai satuan berarti dia hanya 1. Karena satuan berarti hanya 1 saja. Nah, begitupun sebaliknya, kita balik karena di sini dia posisinya sebagai satuan, kembali lagi dia di sini sebagai ratusan. Nah, nilai tempat yang kedua ini dia masih posisinya sebagai puluhan. Kemudian yang ketiga di sini dia sebagai 300. Berbeda dengan di sini dia sebagai satuan. Dan membacanya pun mudah. Kalau dia 100 berarti angka 1 ini dia di sini 100. Angka 2 masih sama, dia sebagai puluhan berarti dia di sini sebagai 20. Nah, kemudian yang terakhir karena dia satuan, posisinya dia di sini adalah 3 karena satuan hanya 1 saja angkanya. Nah, bagaimana anak-anak dari penjelasan Ibu hari ini dan yang kemarin, apakah sudah bisa dimengerti? Jika sudah bisa dimengerti, sekali lagi Ibu kasih tugasnya sebagai berikut. Tadi penjelasan materi kita tentang pelajaran matematika kita hari ini, yang dimana masih mirip atau masih sama dengan materi matematika kita yang kemarin. Nah, hari ini Ibu lebih perjelaskan lagi. Nah, untuk tugas yang tadi semoga kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kalau misalkan masih kurang mengerti, kalian bisa meminta bantuan dari orang tua kalian. Nah, baiklah anak-anakku yang saat ini sedang belajar dari rumah, semoga pelajaran Ibu tadi bisa dipahami. Dan Ibu tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.